belajar. Silakan. Enggak ada juga. Ya, salam. Saya coba Ustadz. Iya, silakan dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyal laqalu. Bentar, saya ulangi ya Ustadz ya. Silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyal laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyu wa arabi. Shadaqallahul adzim. Mohon maaf Ustaz, bagaimana? Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Terima kasih sudah berpartisipasi untuk mau membaca. Baik. Jadi tadi masih dibaca dengan a'jamiyun. Jadi hamzah keduanya belum ditashil. Jadi bacaan tashilnya itu kayak ngayun kita naik motor gudakan ngek gitu ya. Ngek, nah gitu. A nah gitu ya. Jadi bukan langsung dibaca a. Iya. Jami. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jami. Ya. Jadi kayak kita baca apa? Mie ayam, Mia, a, a, nah gitu. Jadi hamzah keduanya nggak jelas. Hamzah keduanya nggak jelas ya Ustadz ya? Hamzah keduanya nggak jelas. Itulah namanya tashil. Jadi itulah namanya tashil. Baik. Jamiyyu wa arabi. Ada yang baca jamiyyu. Nah, gitu. Dirubah hamzah jadi badal. Ada yang baca seperti itu, tapi enggak. Ini baca dengan tashil. Jamiyyu wa arabi. Baik. Sudah bisa dipahami kira-kira dengan Ibu siapa? Ibu Yoyo Pak Ustadz, tapi agak susah ya. Jamiyun wa arabi. Jamiyun wa arabi. Begitu ya Ustadz? Nah, itu cakep udah. Ya. Iya, terima kasih Ustadz. Iya. Cuma itu doang satu-satunya ya. Kalau yang lain dalam qiraat imam riwayat yang lain lumayan rada banyak gitu. Nah, kalau kita bacaan qiraah Imam Asim dalam riwayat Hafs ya cuman itu aja udah. Dalam ya satu itu aja. Jadi kagak pusing-pusing mikirin yang lain. Kalau tashil kebanyakan satu aja ribet kalau kata kita mah ya. Tapi kata orang Arab sono gampang malah gitu. Bahkan banyakan di tashil. Banyakan di tashil. Jadi mengucap hamzah itu sekali lagi karena makhrajnya rada jauh, maka dianggapnya susah gitu, dianggapnya susah. Baik, silakan ada lagi gimana? Bacaan ini yang tidak biasa ya Ustadz ya? Ya, makanya dibaca bacaannya disebut dengan bacaan gorib muskilat kalau bahasa. Ada yang mengatakan gitu, gorib muskilat, muskil ya rada ribet ya. Jadi antara tulisan dengan bacaan itu rada berbeda gitu. Nanti ada beberapa bacaan-bacaan gorib muskilat yang insya Allah akan kita coba pelajari dan itu nggak banyak dalam bacaan qiraat Imam Asim riwayat Hafs ya, nggak banyak, satu dua ya, termasuk kemarin saktah ya, termasuk saktah ya, nggak banyak. Baik Ibu Yoyo, terima kasih. Ada lagi yang mau mencoba baca, silakan. Yang pertama pendek, yang kedua yang ditashil diringankan bacanya. Kalau aslinya kan a gitu ya. Kalau kata orang Sunda gitu ya. Nah, yang keduanya itu yang diringankan bacanya. A a a ya. Jadi antara hamzah dengan alif rada-rada samar gitu. Jadi kayak orang ngek kayak orang gujla kan gitu, kata kayak orang gujla kan naik motor gitu ya.
a'jami a'jami wa arabi, ya. Jami wa arabi. Silakan lagi. Diulangi. Kurang jelas, Ibu Haja Umairah. Lagi. Iya, itu udah mulai tampak tashilnya. Alhamdulillah. Ya, silakan yang di Zoom lagi mungkin ada yang mau coba, silakan. Izin Pak Ustaz. Ya, sebentar yang di radio, yang di Zoom dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Kalau koreksinya Pak. Iya, terima kasih Bapak Alwi, ya Pak Alwi. Nah, jadi bacaan hamzah yang ditashil itu hanya dalam bacaan a'jamiyun saja. Sedangkan hamzah yang lain jangan juga ditashil. Jadi memang kebanyakan kita ngucap hamzah juga rada ini gitu ya. Ngucap Ragu. hamzah a itu ditashil kan nggak jelas. Seperti misalkan bacaan tadi begini, misalkan bacaan setelah a'jami wa arabi qul huwa lilladzina amanu. Nah, bacaan amanu itu namanya tashil juga. Jadi harus jelas bunyi amanu jelas. Terus pada bacaan walladzina la yu'minuna fi jangan juga ditashil fi hadza itu namanya tashil juga. Nah, jadi harus dijelaskan tiap-tiap hamzah itu harus jelas gitu. Kalau nggak jelas namanya tashil. Nah, kita nih umumnya banyak mentashil huruf hamzah gitu. Kenapa nggak jelas bunyi hamzahnya? Jadi hamzah di sini ada getaran bunyi a. Nah, semua hamzah di sini seperti amanu, alhamdu, ar-rahman, ihdina. Nah, hamzah yang itu diperjelas. Hamzahnya harus kena di pangkal tenggorokan gitu. Kalau nggak kena tadi ketashil. Qul huwa lilladzina amanu gitu. Jadi a-nya harus jelas. Amanu a'jami wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu gitu. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي nah, gitu. Jangan ditashil. Seperti itu Bapak Alwi. Terima kasih. Baik, nah jadi seperti itu ya. Jadi tashil kadang-kadang ada di mana-mana kalau kita. Meringankan bunyi hamzah dan hamzahnya itu tidak jelas. Jadi mengucap hamzah jelas. Bahkan misalkan kita di dalam sholat ya, mesti jelas hamzahnya
Assalamualaikum. Jangan sampai ketika kita terburu-buru hamzanya hilang. Assalamualaikum, assalamualaikum, gitu. Jadi hamzanya tidak jelas. Atau misalkan kita baca at-tahiyatul, at-tahi, dan seterusnya. Jadi hamzah itu memang kategorinya tadi, termasuk orang Arab saja mengucap hamzah karena rada ribet, makanya banyak dengan bacaan ada istilah tashil. Ketiknya alif maksurah. Bacaannya walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqaru wa huwa 'alaihim 'ama. Begitu kalau berhenti. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi cara bacaan ya seperti itu tadi ya. Cara bacaan seperti tadi, bahwa cara baca di dalam Al-Qur'an itu ada istilah, kalau di sini terkenalnya gharib muskilat, ada begitu. Bacaan-bacaan yang rada berbeda antara tulisan dengan bacaan. Dan itu tidak banyak di dalam bacaan qiraat Imam Asim, riwayat Hafs. Nanti yang insya Allah kita akan pelajari itu ada bacaan tashil, ada bacaan yang disebut dengan imalah, ada naqal, ada ismam, ada raum, ada ikhtilas, ada bacaan yabsutu, dan lainnya. Nah itu bacaan-bacaan kok tulisannya nih begini, bacaannya begitu, gitu ya. Jadi bacaan itu adalah bacaan-bacaan pengecualian antara tulisan bacaan yang sedikit berbeda. Adapun ketika kita baca sesudah kita pelajari masih rada sulit gitu ya, maka ya pelan-pelan insya Allah. Selagi kita belajar, kekurangan yang ada insya Allah juga akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih ketika dia banyak mengulang, kita banyak mengulang, sesudah itu disetorin lagi bacaannya, sudah baik, sudah tepat atau belum gitu. Karena kalau nggak disetorin, insya Allah bener aja kata kita mah. Udah bener banget udah. Kalau kita baca diri-diri, udah bener banget rasanya. Tapi ketika kita talaqi musyafahatan kepada guru-guru kita, ternyata masih banyak yang butuh dikoreksi, masih banyak yang butuh diperbaiki. Syukur-syukur yang lain bagus, alhamdulillah. Maka seperti itu, tetap semangat ya, tetap semangat. Memang dalam pelajaran bacaan ini masyarakat kita nih umat Islam masih banyak yang menjauhi gitu ya. Jadi mindsetnya, pandangan seakan-akan belajar baca Quran itu susah gitu. Belajar baca Quran itu susah. Maka kalau sudah seperti itu akan susah sendirinya gitu. Kenapa? Karena dianggapnya sudah susah. Coba kalau pikirannya dirubah, mudah lah insya Allah. Karena yakin Allah sudah berikan kemudahan. Dan wajib yakin, maka insya Allah akan Allah berikan kemudahan. Baik, sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini perbedaannya apa yang bisa dibedakan? Jami'u wa Arabi sama anjar tuh, anjar di Al-Baqarah Ustaz. Ini perbedaannya apa nih Ustaz? Kenapa nggak dibaca kok dibaca Jami'u wa Arabi anjar yang kalau itu kan kalau di Al-Baqarah jelas Ustaz. Ustaz, biar paham. Demikian, terima kasih.
Baik, ya. Jadi kalau secara gampangnya kita tidak membahas tentang lebih panjang arti a'ajamiyun a'anzartahum, ya. Maka yang paling mudah jawabannya adalah begitulah jalan riwayat. Jalan riwayat bacaan dari masing-masing bacaan imam dan riwayat perawinya gitu. Kenapa tadi a'anzartahum nggak dibaca dengan tashil juga gitu ya? Atau a'ajamiyun juga nggak dibaca dengan jelas saja hamzahnya gitu. Maka cara baca itu adalah cara bacaan berdasarkan riwayat bacaan. Nah, kita yang orang ajam ini mengikuti saja taklid sebagai muqallid, ittiba ngikutin bacaannya kayak begitu. Kalau ingin lebih jelas lagi, maka nanti bisa masuknya ke tafsir. Masuknya ke ranah balaghah, bahasa ya seperti itu. Jadi kalau kita ingin simpelnya saja, ingin mudahnya, gampangnya, begitulah jalur riwayat bacaan dalam bacaan qiraat Imam Asim, riwayat Hafs dalam Thariq Syatibiyah, misalkan jalannya seperti itu. Udah ngikutin aja gitu. Kalau ditanya kenapa seperti itu, nah nanti panjang lebar tuh. Panjang lebar menyangkut kepada bahasan, masuk ke ranah juga ilmu bahasa, ya seperti itu. Jadi kalau cara gampangnya begitulah cara baca rawi, cara baca periwayat dalam bacaan imam. Apakah itu Al-Quran? Yaitu semuanya Al-Quran. Baik bacaan nanti nakal, dibaca dengan tashil pada bacaan yang lain, itu semuanya Al-Quran. Terus kita bacanya ngikutin tashil kayak begitu. Ya, bagusnya begitu. A'a dibaca a', a'al dibaca a'al, jelas dua-duanya hamzanya. Sedangkan pada kata surah Fussilat ayat 44 tadi dibaca dengan tashil. Begitu Om Dewa. Nah, ini cuma ada di ayat silat ya, cuman ada di ayat silat ya. Al-Jami'u wa Arabi, cuma ada di ayat silat ya, memang sudah begini sate tashil gitu sate, sama memang sudah begitu kan seperti tas. Ada kodenya sih. Iya, ada kode tersendiri. Coba kalau saya tanya secara pribadi ke Om Dewa, cara baca kayak gitu susah apa gampang? Terus diulang. Iya, kalau ala kita nih orang Indonesia dengan berbagai macam dialeknya, ketika baca tashil seperti tadi dalam bacaan a'jamiyun dibaca a'jamiyun, kira-kira rada gampang apa rada susah? Kalau kita mau belajar ikutin apa yang bilang, kalau yang nggak mau belajar ya nggak akan bisa start begitu. Kalau kita belajar ya gampang, alhamdulillah start ganti. Iya. Jadi kalau kata kita secara umum, ya karena kita nyebutnya AA ya gampangan AA kan gitu ya. Nyebutnya gampangan AA. Walaupun banyakkan juga dari kita seperti tadi contoh. Bacaan Hamzah itu kadang-kadang nggak jelas gitu. Seperti bacaan amanu dibaca amanu, amanu. Atau bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi hamzahnya nggak jelas. Maka diperjelas bunyi hamzah. Jadi hamzah ketika waktu awal juga saya belajar hamzah belum nemu-nemu itu. Kali pelajaran nggak ketemu hamzah. Baca a a a a gitu.
belum. Belum. Nah, itulah tashil bacanya. Jadi nggak jelas, dipermudah kalau kata kita gitu ya. Makanya kita nyebut mie ayam lebih enak mie ayam gitu, ditashil. Tapi ketika mungkin bacaan jamiyun dibaca jamiyun, kayaknya ribet amat ya, karena awal-awal baru-baru belum paham. Sudah kita mencoba, mungkin mudah gitu. Jamiyyu wa arabi. Ketika baca rada apa namanya? Rada penekanan juga di hamzanya. Seperti bacaan tadi, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim ketika a'anzartahum, perlu butuh ekstra menjelaskan bunyi dua-dua hamzahnya itu. A'anzartahum a'jamiyyu, ada tashil, a'jami wa arabi. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya, insya Allah. Amin. Ustaz, amin. Ustaz, biasanya bisa bacanya Jamil wa arabi. Alhamdulillah dapat penjelasan dari Ustaz, jadinya saya baca Jamil wa arabi. Iya, udah ditengetin di situ. Cuman di surah Fussilat ayat 44 terjadinya daripada bacaan yang disebut dengan tashil. Tashil. Biasanya di mushaf standar kita nih Indonesia, di bawahnya tuh ada tulisan kecil, tashil gitu. Maka cara bacanya modelnya kayak tadi. Bukan dibaca tapi jamiyu, kagak jelas hamzahnya. Yang kedua ya, jangan dua-duanya kagak jelas. Jamiyu, itu namanya kagak jelas. Baik, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kagak bingung ya. Tapi ketika awal dapat biasanya bingung. Awal praktek rada ribet. Tapi insya Allah kalau sering coba dipraktekkan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah sekalian, yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah untuk pembahasan pada kesempatan di pagi hari ini, yaitu bahasan tentang tashil, yaitu meringankan bacaan, mengeluarkan suara antara hamzah dan alif, dan hanya terdapat dalam surah Fussilat ayat 44 di dalam bacaan qiraat Imam Asim riwayat Hafs yang biasa umum kita baca. Mudah-mudahan bisa kita coba terapkan dalam bacaan alat tashil ini dan Allah berikan kemudahan. Dalam bacaan yang disertakan dengan ilmu, nilainya berbeda dengan orang yang baca asal baca. Kalaupun prakteknya masih rada susah, tidak apa-apa, terusin saja bacaannya. Insya Allah Allah akan berikan nilai pahala buat kita semua selagi masih terus komitmen untuk belajar, mau mencoba menerapkan. Insya Allah Allah berikan kemudahan. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.